Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo masyarakat Kabupaten Morowali, selamat datang di IKP Official. Informasi cerdas masyarakat sejahtera. Nah, di sini kita bakalan ngobrol. Sebelum kita ngobrol, mungkin saya sebagai host mau memberitahukan tentang tema kita hari ini, yaitu beraksi, belajar, bergerak, dan berkreasi bersama remaja Morowali. Dengan topik yang kita bahas itu adalah berani bilang tidak. Nah, di sini juga kita kedatangan narasumber inspiratif dari salah satu remaja Kabupaten Morowali. Kita akan membahas kita dan sekitar kita bareng saya Puput Nilasari dan narasumber kita Muhammad Rafi Eko Putra Pradiktama, yang merupakan salah satu remaja inspiratif Kabupaten Morowali yang sekarang sedang menjalani pendidikan di salah satu Universitas Negeri Tadulako di Bumi Tadulako dengan jurusan hukum. Nah teman-teman, kita akan berdiskusi tentang kita dan sekitar kita. Sebagai bagian dari masyarakat, kita tidak lepas dari hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Ada orang tua, teman sebaya, maupun komunitas. Terkadang kita sebagai remaja mengalami berbagai tekanan dan pengaruh dari sekitar kita. Baik itu tekanan yang baik maupun tekanan yang buruk. Topik kali ini kita akan diskusi sebenarnya apa yang terjadi saat tekanan atau pengaruh itu muncul dan bagaimana kita mempelajari agar kita bisa mengambil keputusan atas tekanan atau pengaruh-pengaruh yang bisa dibilang sangat tidak baik untuk diri kita sendiri dan kita berani bilang tidak secara tegas dan secara jujur. Nah, mungkin kita langsung saja nih ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah apa itu relasi kuasa dan bagaimana cara kita agar bisa mengontrol relasi kuasa tersebut? Oke, baik Put. Jadi relasi kuasa ya. Mulai dulu dari relasi. Jadi relasi adalah hubungan antara satu pihak dan yang lain, kemudian antar individu dengan individu yang lain. Nah, jadi relasi kuasa itu ketika kita merasakan adanya tekanan. Nah, tekanan dalam relasi jadi tidak seimbang. Nah, itu bisa menjadi relasi kuasa. Nah, karena kenapa? Relasi kuasa itu adalah ketika salah satu pihak memiliki kuasa ataupun kekuatan sehingga dia ingin atau mau mengontrol dan juga mengatur pihak yang lain. Nah, kalau dari saya itu sendiri, saya pikir relasi kuasa ada sisi positif dan negatifnya. Nah, sisi positifnya salah satu contohnya Puput nih sebagai host. Nah, di sini kan terjadi relasi kuasa. Nah, Puput punya hak untuk mengatur podcast ini. Nah, untuk mengatur saya juga. Nah, jadi itu positifnya. Kemudian yang negatifnya saya rasa ketika relasi kuasa ini terjadi kepada orang-orang yang tidak berempati, tidak berakal, itu bisa artinya mengatur orang lain tanpa memikirkan hak, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, bagaimana sih sebenarnya untuk mengontrol ketika menghadapi relasi kuasa? Nah, salah satunya itu kita harus tetap tenang dalam keadaan tersebut. Nah, kenapa? Karena memang di setiap situasi dan kondisi kita diharuskan untuk tetap tenang, sehingga keputusan ataupun perbuatan yang kita lakukan itu sesuai atau sejalan dan juga resiko yang kita lakukan itu tidak besar. Nah, selanjutnya sebenarnya ada berbagai macam cara untuk menghadapinya. Salah satunya mengambil jeda waktu. Nah, mengambil jeda waktu untuk sendiri. Nah, kenapa? Karena terkadang ketika kita sendiri itu otak bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kita bisa berpikir dengan tenang. Tidak ada gangguan dari orang-orang lain. Nah, selanjutnya juga hati kita bisa menjadi tenang, kemudian perasaan menjadi lebih rileks. Nah, dan juga ada salah satu cara itu kita usahakan jangan mengambil keputusan ketika keadaan tersebut. Karena kenapa? Takutnya ketika kita mengambil keputusan itu, risiko dari keputusan itu sangat besar. Artinya bisa menjadi fatal. Nah, begitu sih. Oke, berarti dari yang sudah dijelaskan dari narasumber tadi,
dari narasumber kita, berarti kalau kita mengambil keputusan itu tidak boleh dalam posisi yang sedang marah, kemudian harus mengambil jeda. Nah, oke, kita next nih ke pertanyaan yang kedua. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku asertif dalam konteks tema kita hari ini? Nah, sebagai remaja tentunya kita ingin menjadi remaja yang sehat, kemudian berdaya untuk mengembangkan potensi terbaik kita. Nah, untuk mengambil ataupun menuju potensi terbaik kita tadi, nah, kita perlu adanya sikap asertif. Nah, apa sih sebenarnya sikap asertif? Jadi sikap asertif itu sikap yang jujur, kemudian tegas, jelas dalam mengekspresikan perasaan, pikiran, ataupun mengambil keputusan dengan tetap memfikirkan orang lain. Nah, karena kenapa? Walaupun kita sudah jujur, kemudian sudah tegas dengan jelas apa yang kita putuskan atau apa yang kita ekspresikan, tanpa kita memikirkan orang lain, itu saya rasa belum cukup. Karena manusia dikenal sebagai makhluk-makhluk sosial. Nah, sehingga kita perlu juga memikirkan orang lain. Nah, jadi sikap asertif ini sendiri juga bisa membantu para remaja. Contohnya lebih mengenali diri sendiri, kemudian menjadi diri sendiri, kemudian bagaimana cara mencapai tujuannya dan apa yang diinginkan. Nah, contohnya nih, apa yang kita inginkan. Misalnya ada salah satu remaja ingin menjadi ketua OSIS nih, mencalonkan. Nah, ketika kita memiliki sikap asertif, tentu saja ketika kita jujur dalam menyampaikan visi misi, kemudian ketika kita tegas dan jelas apa visi misi kita ke depannya untuk sekolah, untuk siswi, nah tentunya empati dari siswa-siswi yang lain akan berempati kepada kita. Artinya, oh dia ini bagus nih. Ketika dia menjadi ketua OSIS, nanti sekolah kita begini. Potensi kita yang tertanam akan dikembangkan oleh ketua OSIS kita dengan program-programnya. Nah, akhirnya apa yang kita inginkan tadi untuk menjadi ketua OSIS bisa tercapai. Nah, itu sih. Kemudian berbicara tentang perilaku asertif, pasti untuk berkomunikasi itu bukan hanya tentang perilaku asertif. Nah, jadi menurut Eko sendiri, kira-kira bagaimana sih kita menanggapi misalnya kalau ada ajakan-ajakan yang dalam tanda kutip misalnya melakukan hal-hal yang negatif. Contoh nih, di Kabupaten Morowali ini banyak sekali isu-isu remaja termasuk narkoba, kemudian bullying dan catcalling. Kira-kira itu kalau misalnya dari Kak Eko itu kira-kira gimana tuh cara kita untuk bilang tidak terhadap situasi-situasi tersebut? Kalau dari saya sendiri, saya kira ya Kabupaten Morowali bisa dikatakan yang gawat akan kenakalan remaja. Karena kenapa? Mulai dari remaja yang mencuri, kemudian narkoba dan segala macam kejahatan. Nah, itu tadi kembali ke sikap asertif tadi. Ketika para remaja memiliki sikap asertif, saya rasa mereka akan bisa untuk mengatakan tidak. Karena kenapa? Kan dia sudah memahami itu kayak mungkin narkoba itu buruk untuk kesehatan dan kepribadiannya. Kemudian mencuri itu dilarang, apalagi kan oleh agama apapun itu dilarang. Nah, sehingga sikap asertif tadi itu bisa menunjang kepribadian atau perilaku remaja. Nah, kemudian ketika menghadapi ajakan-ajakan begitu, ketika kita sudah mendapat informasi ataupun pelajaran dari sekitar kita, nah tentang bahaya narkoba atau apapun itu, nah saya kira kemudian dibantu dengan adanya sikap asertif, saya kira kita para remaja bisa dengan tegas untuk mengatakan tidak dengan ajakan tersebut. Nah, itu sih. Oke, untuk masyarakat Kabupaten Morowali yang mungkin menyaksikan nantinya program dari IKP Morowali ini. Nah, jadi tadi kita sudah tahu bersama tentang perilaku asertif. Nah, sekarang pasti masyarakat Kabupaten Morowali juga ingin tahu bagaimana cara kita untuk membangun perilaku asertif tersebut. Nah, jadi perilaku sikap asertif ini saat kita berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik, kemudian tidak menyakiti, agar
pesan yang kita sampaikan mudah dipahami dan juga diterima oleh orang lain. Nah, artinya ketika penyampaiannya kita baik, kemudian jelas dan yang terutama jujur, nah pesan yang kita sampaikan nanti akan diterima orang lain. Jadi timbal balik antara sesama itu akan terjalin. Nah, sebenarnya orang-orang itu ada berbagai macam cara untuk berkomunikasi. Nah, ada yang menggunakan kata-kata, kemudian perilaku, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Nah, dari keempat ini berbagai macam. Contohnya nih, misalnya mic begitu. Kan tanpa berbicara, mungkin Puput menanya ada apa dengan mic-nya. Nah, itu salah satu contoh bahasa tubuh. Nah, kemudian ada beberapa cara sih orang berkomunikasi. Yang pertama komunikasi pasif, kemudian komunikasi agresif, dan komunikasi asertif. Nah, oke, teman-teman, kita sudah dengar, mungkin masyarakat yang di luar sana yang sedang menyaksikan ini sudah mendengarkan bahwa ada beberapa cara komunikasi. Sekarang saya sebagai host juga penasaran nih tentang cara-cara yang sudah disebutkan tadi. Mungkin boleh dijelaskan agar masyarakat Kabupaten Moro lebih tahu tentang 3 cara berkomunikasi tersebut. Jadi dari 3 komunikasi tadi, mulai dari yang pertama ya, komunikasi pasif. Jadi komunikasi pasif saat kita memberikan informasi, pesan, ataupun mengungkapkan perasaan kita dengan tetap memikirkan orang lain dan bisa juga tanpa mengeluarkan kata apa-apa. Nah, contohnya itu tadi, kayak saya mengetuk mic, kan pesannya tersampaikan kepada Puput. Nanti Puput bertanya, ada apa mic-nya? Nah, itu tanpa kita melakukan atau mengeluarkan kata-kata. Nah, bisa Puput paham dengan apa yang pesan yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian pesan agresif. Nah, pesan agresif ini bermain terbalik dengan pesan pasif. Nah, jadi pesan agresif ini ketika kita menyampaikan pesan, informasi ataupun apapun itu dengan menekan pihak yang lain dan juga tanpa memfikirkan hak orang lain. Nah, jadi dalam komunikasi agresif ini terkadang salah satu pihak menekan pihak yang lain. Artinya dia tidak memfikirkan perasaan orang lain. Bisa saja bahasa yang tidak patut untuk dikeluarkan. Nah, komunikasi agresif ini cenderung ke kata-kata provokasi. Nah, karena kenapa? Ketika komunikasi agresif ini terjadi, cenderung salah satu pihak menjadi emosi. Nah, sehingga komunikasi agresif ini bisa menjadikan hubungan antara salah satu pihak dan pihak yang lain menjadi hubungan yang tidak baik. Nah, kemudian komunikasi apa tadi? Asertif. Nah, pasif. kemudian komunikasi asertif. Nah, komunikasi asertif ini ketika kita menyampaikan pesan, kemudian informasi ataupun mengungkapkan perasaan kita itu dengan bahasa yang baik, kemudian dengan memfikirkan orang lain. Nah, sehingga apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain bisa menjadi ataupun bisa diterima oleh orang lain. Nah, artinya pesan yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada orang lain. Kemudian juga bisa adanya interaksi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Artinya terjalin komunikasi dengan baik. Nah, tentunya saya harapkan kepada para remaja komunikasi asertif ini yang menunjang kalian untuk kedepannya. Karena kenapa itu tadi, ketika kita bisa berbicara kepada orang lain, kemudian orang lain itu menerima adanya komunikasi timbal balik, nah itu yang bisa menunjang kita kedepannya. Artinya kepercayaan diri kita bisa meningkat, kemudian tidak malu lagi kepada orang lain. Nah, kemudian public speakingnya juga kita bisa lebih baik. Nah, sehingga komunikasi asertif ini baik untuk remaja, gitu. Oke, luar biasa narasumber kita hari ini.
yang tadinya mungkin teman-teman di luar sana belum tahu tentang relasi kuasa, kemudian berkomunikasi mungkin juga hanya sebatas komunikasi tanpa tahu komunikasi apa yang kita gunakan. Dan hari ini luar biasa kita sudah tahu apa itu komunikasi pasif, agresif, dan asertif. Nah, mungkin di balik background narasumber kita yang sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako jurusan hukum, beliau ini juga merupakan salah satu remaja inspiratif Kabupaten Morowali. Kenapa saya bilang begitu? Karena beliau ini juga merupakan Wakil Ketua Forum Anak Kabupaten Morowali yang pernah menjabat dan sekarang menjadi fasilitator Forum Anak Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin setelah ikut organisasi tersebut, Eko sendiri memiliki banyak pengalaman tentang komunikasi, tentang public speaking. Nah, yang menarik menurut saya hari ini adalah tentang seberapa penting kita sebagai remaja dan seberapa penting peran kita sebagai remaja untuk ambil alih tentang isu-isu remaja dan anak yang ada di Kabupaten Morowali ini. Jadi kemudian yang saya ingin ambil pertama, jadi saya fasilitator provinsi, bukan fasilitator nasional. Ya. Jadi untuk isu-isu remaja, artinya di sini diperlukan para remaja yang terjun langsung untuk menyelesaikan isu-isu remaja. Dari bahasanya saja isu-isu remaja, artinya para remajalah yang harus menyelesaikan isu-isu tersebut. Nah, ketika munculnya isu itu, artinya harus adanya solusi. Nah, itu tadi remaja-remaja yang tergabung ke dalam forum-forum bisa mensosialisasikan kepada remaja-remaja yang lainnya mungkin tidak mendapatkan ilmu itu dari forum, dia tidak tergabung oleh forum. Nah, sehingga remaja-remaja yang tergabung tadi bisa mensosialisasikan kepada remaja lain. Mungkin itu lewat medsos ataupun terjun langsung ke lapangan. Nah, saya kira untuk remaja Morowali banyak yang inovatif, kemudian banyak yang berprestasi. Nah, saya harap mereka bisa membantu remaja-remaja di Morowali yang mungkin masih kurang informasi ataupun masih abu-abu dengan isu-isu remaja. Nah, bisa memberikan pemahaman kepada mereka sehingga isu-isu remaja di Morowali itu bisa terselesaikan lah. Soalnya kan kita tahu sendiri Morowali padat penduduk sehingga isu-isu remaja bisa meningkat. Nah, kemudian yang saya harapkan juga kepada remaja-remaja mungkin yang keluar dari Kabupaten Morowali, entah berdomisili di Palu ataupun di mana kuliah. Nah, saya harap ketika ada permasalahan isu-isu di Morowali, kita bisa terjun langsung ke isu-isu itu. Nah, entah itu kita lewat media sosial ataupun kita terjun langsung, artinya datang ke Morowali. Nah, jadi saya harap untuk remaja-remaja yang di luar Morowali ataupun dalam Morowali bisa untuk menghadirkan solusi terhadap isu-isu remaja yang ada di Morowali. Nah, sehingga isu-isu remaja di Morowali itu menjadi ataupun terselesaikanlah isu-isu remaja yang ada di Morowali. Nah, sehingga remaja di Morowali itu menjadi remaja yang inovatif, kemudian remaja yang bisa berkolaborasi. Nah, sehingga dengan tujuan Pemda tadi, sejahtera bersama, bisa terjalan. Nah, itu sih. Nah, berarti dari yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, memang ketika remaja itu memang butuh panggung, untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di daerahnya sendiri. Dan tidak peduli ya seberapa jauh kita ditempatkan, seberapa jauh kita pergi, tetap kita harus fokus pada isu-isu yang ada di kabupaten kita, seperti itu. Dan luar biasa, seperti hari ini kita sudah melakukan podcast di IKP Official, ini bisa menjadi salah satu cara untuk mematahkan isu-isu yang ada di Kabupaten Morowali. Seperti itu. Dan pesan kunci kita hari ini adalah kalau kita menemui situasi-situasi seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi, kita harus sadari bahwa relasi kuasa itu kita yang memegang kuasa penuh atas diri kita. Dan kita harus mengingatkan kepada diri kita dan kepada setiap orang-orang tentang bagaimana seharusnya manusia punya hak
dan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan perasaannya dan pendapat serta pemikirannya dengan cara saling menghargai. Cobalah untuk memberanikan diri dan terus berlatih untuk bicara dengan sikap yang asertif, serta jangan takut berkata tidak secara tegas dan jujur. Mungkin itu saja untuk hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe channel IKP Official. Bye-bye.